Mempunyai desain yang slim, minimalis, terus enteng, kokoh, dan masih banyak fitur lainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Hakom Media. Sahabat Hakom semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mereview Panasonic. Panasonic ini sebelumnya juga pernah direview ya beberapa mungkin bulan yang lalu untuk yang seri ini ya, karena memang kita jarang mendapatkan laptop model Panasonic seperti ini sahabat Hakom semuanya. Tapi nggak apa-apa, untuk kesempatan kali ini kita review lagi barang yang baru datang ini secara kondisinya biar lebih jelas dan detail ya, secara kondisi untuk unit ini terutama ya, karena berbeda barang kadang berbeda kondisi juga bisa saja sahabat Hakom semuanya. Laptop ini mereknya Panasonic, serinya CF-AX3 ya. Ya, secara spek dan fitur mungkin tetap sama ya, sama seperti yang pertama dulu datang. Yang kalau dulu itu datang kurang lebih ada 4 atau 5 unit ya, lalu habis terjual semua. Lalu yang kedua datang tipe Panasonic juga, namun untuk yang seri di bawahnya ini yaitu CF-AX2. Kalau nggak salah kemarin datang berapa ya, mungkin 3 atau 2 unit ya untuk yang seri CF-AX2 ya. Dan ini baru beberapa hari yang lalu datang 2 unit Panasonic CF-AX3 ya, 2 unit, dan yang satu laku kemarin sahabat Hakom semuanya, karena memang secara spesifikasi dan kondisi masih terbilang cukup bagus dan baik performanya ya. Jadi banyak yang mencari ya, memang jarang orang yang tahu tentang laptop Panasonic, tapi kalau dia ketemu dengan orang yang suka dengan modelnya, apalagi untuk yang seri ini, dia memang touchscreen sahabat Hakom semuanya ya, jadi terlihat premium dan mewah lah kalau dilihat. Untuk ukuran fisiknya pun masih terbilang slim ya, slim banget ini. Untuk beratnya pun tergolong enteng ya, mungkin sekitar 1,2 kilo kurang lebih ya. Ukuran layarnya 12,5 inci, jadi sangat fleksibel dan simple jika ingin dibawa kemana-mana ya untuk laptop ini, karena mempunyai desain yang slim, minimalis, terus enteng, kokoh, dan masih banyak fitur lainnya ya. Namun pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengecek fungsi-fungsi dari fitur yang ada di Panasonic CF-AX3 ini ya. Kita mulai dari bagian depan dulu ya. Di sini ada webcam ya. Di sini untuk webcam normal, bagus ya. Sekarang kita mengecek keyboard. Secara bentuk memang keyboard dari Panasonic ini lebih kecil daripada keyboard-keyboard pada umumnya ya. Biasanya walaupun untuk ukuran kecil seperti Lenovo ThinkPad X240 itu mungkin ukurannya sama, namun secara keyboard untuk Lenovo seri ThinkPad mungkin dia terbilang masih besar ya, karena hampir memenuhi dari semua frame yang ada, bahkan sampai seperti ini ya. Antara jarak pinggir itu framenya mungkin yang bawah sini ya, ini mungkin cuma 1 cm, kalau yang ini kurang lebih 2 cm. Jadi dia terlihat kecil untuk keyboardnya, namun tidak masalah kalau dia berfungsi dengan normal semua, tidak menjadi masalah sahabat Hakom semuanya ya. Kita buka tes keyboard menggunakan tes keyboard portable yang biasa kita gunakan untuk mengecek laptop. Jangan lupa klik kiri dan kanan di bawah touchpad juga dicek ya sahabat Hakom. Untuk fungsi keyboardnya semuanya berfungsi dengan normal dan baik ya, jadi tidak ada minus di keyboard ya. Kita coba cek LCD ya, LCD nya masih cukup lumayan bagus dan bersih ya. Untuk touchscreen nya pun masih oke
normal. Ya, untuk laptop ini menggunakan SSD, penyimpanan SSD 120 GB dengan kondisi kesehatan dia 100%, dan di sini ada performa 80%. Ya, untuk SSD dia nggak bermasalah ya. Untuk status seperti ini jarang terjadi pengaruh ya, baik itu mungkin kesehatan 80% pun dia tidak akan berpengaruh, asalkan dia masih berjalan dengan lancar, dia normal gitu. Lalu di sini ada WiFi, kita coba lagi untuk bermain di internet ya, mungkin kita tulis YouTube. Ya sahabat Telkom, untuk Panasonic ini memang dia tidak terlalu istimewa ya untuk di bagian speaker, karena memang tidak ditujukan untuk kualitas speaker yang bagus. Jadi suara dari speaker ini masih standar dan terhitung apa ya, mungkin sedikit pelan, karena dia hanya memiliki satu lubang speaker di daerah ini ya. Terasa sekali ya, kedengaran sekali. Untuk kualitas speakernya masih ya biasa-biasa saja, tidak istimewa. Oke, lalu kita akan coba mengecek beberapa port USB yang ada di laptop ini. Untuk slot yang pertama di sini ada dua slot di bagian kiri USB, terus ini ada HDMI. Untuk yang satu ini sudah, lalu kita coba yang kedua ya, dia terdetek ya di sini ya. Ya, coba kita lihat di bagian sini apakah ada. Oh, berarti cuma ada dua saja sahabat. Jadi untuk Panasonic ini hanya ada dua port USB, yang kedua-duanya sudah menggunakan tipe USB 3.0. Namun yang sebelah sini dia ada USB untuk mengecas HP ataupun mengecas elektronik yang lain. Di sini ada tulisan charge, bisa untuk mengecas HP sahabat. Lalu untuk sebelah kanan dari laptop ada fitur-fitur yang juga sudah umum di laptop ya, seperti cas, ada kabel Ethernet atau LAN. Di sini ada port VGA, ada slot SD card atau MMC. Di sini jack recorder dan headset ataupun earphone. Dan untuk WiFi-nya ada tempat ataupun ada alat untuk menonaktifkan secara manual ya. Di sini ada on off untuk wireless. Ya, sekarang kita berbicara keunggulan dari laptop ini ya. Walaupun secara merek Panasonic kurang diminati ataupun kurang terkenal di Indonesia terutama, namun secara kualitas saya rasa perlu diperhitungkan juga untuk Panasonic ya, terutama untuk barang yang di depan saya ini, karena memang ini masuknya kelas premium ya, dengan spesifikasi yang bagus dan desain yang simple minimalis. Ini cocok sekali untuk para mahasiswa, cocok juga untuk para pekerja kantoran, untuk bisnis, untuk presentasi dan lain sebagainya. Dan yang pertama akan kita bahas mungkin dari sisi layar LCD sahabat. Di sini untuk layar LCD dari Panasonic ini sudah menggunakan resolusi yang tinggi, yaitu Full HD. Ya, bisa dilihat di sini rekomendasi dari laptop ini 1920 x 1080. Ya, ini adalah resolusi Full HD, dan yang pasti dia touchscreen, jadi lebih nyaman saat digunakan mungkin untuk presentasi, untuk kuliah, untuk menggambar juga bisa. Di sini ada tombol home ya, ada tombol home di samping dari webcam. Ini juga bisa menjadi alternatif saat digunakan sebagai mode tablet sahabat Telkom semuanya ya. Ya, salah satu keunggulan dari laptop ini ya, bisa digunakan untuk mode tablet ya, jadi seperti itu ya. Kita balik dulu. Di sisi lain, keunggulan lainnya sahabat, di sini ada logo dua baterai ya, yang berarti ada dua baterai yang tertanam di sini, yang satu bisa dilepas, yang satu di dalam casing ya. Jadi ada dua baterai. Jika kita lihat di indikator dari baterainya pun di sini ada baterai 1 dan baterai 2. Kurang lebih secara penggunaan mungkin untuk full 100% itu bisa 2-3 jaman. Ya, memang tidak terlalu istimewa untuk daya baterainya, karena memang mungkin dengan ukuran yang sekecil ini saya rasa baterainya pun juga berukuran lebih kecil daripada laptop-laptop pada umumnya ya. Mungkin kisaran 2-3 jaman untuk pemakaian ya, ataupun bisa juga sampai ke 3-4 jam tergantung
pemakaian yang dilakukan untuk laptop ini. Mungkin untuk mengetik dia bisa bertahan lebih lama lagi, namun jika untuk berselancar di internet ataupun desain editing atau bahkan untuk render video, saya rasa laptop ini akan memerlukan daya yang lebih banyak. Lalu dari sisi apa lagi ya, untuk dari portnya ya, keunggulan lain di port di sini ada dua jenis port display eksternal yang bisa digunakan, ada port VGA dan HDMI. Jadi tidak perlu menggunakan konverter yang sering digunakan mungkin di laptop-laptop yang slim lainnya ya, seperti MacBook ataupun seri-seri Asus yang slim itu sepertinya perlu konverter. Namun untuk yang seri ini sudah ada dua port yang pasaran di masyarakat ya, jadi sangat mudah dicari ya, HDMI maupun port VGA. Oke, lalu untuk dari segi kekurangan ya, saya rasa laptop ini juga ada beberapa kekurangan sahabat Telkom, yang namanya elektronik ataupun barang second ataupun buatan manusia ya, pasti ada kekurangan yang ada di laptop ini ya. Mungkin yang pertama seperti yang saya jelaskan tadi, untuk speaker ya, bisa menjadi salah satu kekurangan ya untuk laptop ini, karena memang speakernya hanya ada satu dan terdengar sedang-sedang saja ya, tidak terlalu kencang. Itu salah satu kekurangan. Lalu kekurangan yang lain sahabat Telkom semuanya, mungkin untuk laptop ini memang bukan laptop yang upgradable ya, yaitu laptop dengan spek yang memang susah untuk di-upgrade. Karena apa? Karena penyimpanannya pun menggunakan SSD tipe M2 ya, yang mana di sini tidak ada slot untuk harddisk M-SATA ya. Jadi hanya SSD yang bisa di-upgrade, mungkin bisa ke 256 GB atau 512 GB. Namun untuk RAM dia ternyata internal onboard ya, untuk RAM-nya onboard, jadi dia bawaannya 4 GB ya sudah 4 GB. Jadi tidak bisa di-upgrade untuk RAM. Namun untuk SSD bisa, cuma karena memang seri SSD yang M-SATA, jadi saya rasa untuk membeli kapasitas yang lebih besar mungkin 256 atau 500 gigaan dia juga lebih mahal daripada harddisk ya. Oke sahabat Telkom, untuk harga dari laptop ini kita jual dengan harga 3,6 juta saja, dengan spesifikasi dan fitur-fitur yang ada di laptop ini serta berbagai keunggulan yang lebih banyak daripada kekurangan. Saya rasa dengan harga seperti itu cukup wajar dan masih terasa murah di kantong ya. Apalagi jika Anda memang para pebisnis yang sering menggunakan laptop dengan mobilitas yang tinggi. Salah satu rekomendasi laptop ya ini Panasonic CF-AX3 ya, dengan desain yang simple, minimalis dan enteng serta fitur-fitur yang cukup wah, maka laptop ini menjadi salah satu rekomendasi bagi kalian. Oke sahabat Telkom, mungkin itu saja review pada kesempatan kali ini. Jika kalian berminat ingin memiliki laptop ini, segera saja untuk datang ke tempat kami atau menghubungi admin kami ya, karena stok yang ada cuma ada satu dan yang satunya udah laku kemarin. Jadi segera saja jika ingin memiliki laptop Panasonic ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Oh ya, jangan lupa untuk like, share dan subscribe jika kalian tidak ingin ketinggalan video-video dari channel Hakom Media. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.